Selamat datang di Podcast Sip, suara, aspirasi, dan inspirasi dari Kairo. Bersama saya, Pak Doni, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Hari ini, hari spesial. Kenapa spesial? Karena kita akan ngobrol dengan dua siswa Sekolah Indonesia Kairo yang sangat berani. Oke, keberanian apa yang mereka punya? Kita akan ajak ngobrol langsung. Oke, selamat datang Bilqis dan Afkori. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik juga, ya. Bilqis baik, Baik. Afkori baik. Baik. Gimana hari ini belajarnya? Belajarnya seru. Seru ya. Bilqis, seru. Pelajaran apa yang sudah kamu dapat dari pagi sampai siang? IPS, Pak. Apa yang kamu bisa ambil dari pelajaran hari ini? Bersosialisasi itu penting. Bersosialisasi itu penting. Oke. Bilqis, pelajaran apa yang bisa kamu dapat sampai siang ini dari pagi? Tadi pagi saya belajar PKN sama Pak Iva. Oke. Ya, ngomong-ngomong sedikit tentang gimana sih cara kita mengaplikasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Terutama kita udah SMA kan. Jadi ya bukan kayak anak kecil lagi menghafal sila-sila Pancasila itu apa aja, tapi kita udah menerapkan secara di masyarakat gitu. Sudah mengaplikasikan ya. Oke. Oke, nah, kenapa hari ini kita ketemu ya? Iya. Kenapa ya? Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalian adalah dua siswa yang berani ya, saya bilang tadi ya. Kenapa berani? Karena teman-teman semua, Bilqis dan Afkori ini sudah berani untuk mencalonkan diri mereka untuk menjadi ketua OSIS. Ya, tepuk tangan dong. Keren ya. Nanti tanggal 7 hari Minggu kita mau ada pemilu ya, pemilihan umum untuk ketua OSIS ya. Calonnya ada dua. Siapa yang nomor satu? Bilqis nomor satu dengan partai apa, Gis? Semangka. Partai Semangka. Oke. Afkori partai Nomor 2, nomor 2 partai melon. Melon ya kan, seger-seger banget kalau musim panas tuh emang seger-seger tuh. Melon sama semangka. Oke, supaya nggak panjang lebar nih, kita mau ngobrol hari ini ya. Berkaitan dengan tadi pelajarannya itu nyambung sama obrolan kita hari ini ya. Pentingnya bersosial, bagaimana kita mempraktikkan nilai-nilai yang ada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, termasuk juga dalam proses bagaimana nanti kalian akan dipilih. Bener nggak? Kita nanti dipilihnya itu secara langsung. Siapa yang milih? Siapa yang milih, Gis? Anak-anak siswa dari kelas 4 sampai kelas 12 dari Itu aja? guru-guru. Sama guru-guru ya. Jadi nanti kalian akan kampanye gitu ya. Terus dari kampanye itu kalian akan dipilih oleh masyarakat atau oleh warga sekolah. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Afkori, apa motivasi kamu sehingga kamu berani untuk mencalonkan dirimu menjadi ketua OSIS? Ini termasuk dalam moto hidup saya ya, Pak. Kalau kayaknya seru, lakuin aja, Pak. Oh gitu. Iya. Kalau kayaknya seru, lakuin aja. Itu motivasinya ya. Iya. Kalau Bilqis, motivasi kamu apa, Gis? Kalau saya sih motivasi saya itu hidup itu harus dijalani se-enjoy mungkin. Hidup harus dijalani se-enjoy mungkin. Terus kalau kita ada peluang, ya gunain peluang itu sebaik mungkin. Karena apa ya? Saya itu nggak mau menyesal di kemudian hari. Kenapa sih aku dulu nggak jadi ketua OSIS, nggak mencalonkan sebagai ketua OSIS? Nah, di saat ini peluang saya itu gede banget, Pak. Jadi saya takut menyesal di kemudian hari. Jadi itu ya. Jadi jangan sampai menyesal karena tidak mengambil kesempatan yang sudah ada. Nah, tadi Bilqis bilang, kesempatan saya besar banget. Ya kan? Saya mau tanya sekarang. Kamu bisa mengalahkan Afkori? Insya Allah. Insya Allah bisa. Bagaimana cara kamu bisa menarik suara atau menarik minat daripada siswa-siswa disik, warga disik termasuk Bapak Ibu guru supaya mereka memilih Bilqis? Yang pertama, mungkin adik-adik dan kakak-kakak di sekolah Indonesia Kairo
bisa mempertimbangkan setelah melihat program kerja saya yang insya Allah inovatif dan juga positif bagi mereka. Dan yang kedua, pemilihan ketua OSIS itu butuh semacam apa ya, kita nggak milih kayak siapa yang mau jadi ketua kelas doang, tapi ini skala satu sekolah gitu. Jadi ketua OSIS itu menaungi bakalan ngurus semua siswa-siswa dari SD sampai SMA seperti itu. Kita yang mengkoordinasikan. Maka dari itu diharapkan teman-teman semua memilih berdasarkan pengalaman dan juga ya seperti itulah. Berdasarkan pengalaman. Jadi nggak apa ya, memilih pemimpin itu nggak boleh sembarangan gitu loh Pak. Jadi kita itu memilih pemimpin yang kita bisa lihat backgroundnya, pengalamannya seperti apa, seperti itu Pak. Jadi kalau kata pepatah tuh jangan sampai kita membeli kucing dalam karung gitu ya. Gitu ya kalau belajar bahasa Indonesia. Oke. Apkori, tadi udah disampaikan sama Bilqis nih. Bilqis tuh yakin banget nih bisa menang. Ya kan, dengan strategi yang dia miliki tadi. Nah kira-kira kalau dari Apkori, gimana caranya nih kalau kamu bisa menarik perhatian, mengambil suara-suara dari adik kelas, dari kakak kelas, dari semua warga yang ada di sekolah? Apa cara kamu seperti apa? Ini saya ambil dari yang tahun-tahun lalu ya Pak. Jadi saya lihat tuh yang kepilih biasanya yang aktif, yang sering berinteraksi sama audiens gitu Pak. Ini pas membilangkan visi misinya pas pencoblosan, itu mereka biasanya yang paling banyak berinteraksi sama audiensnya. Saya rencananya ya, masih rencana, belum tahu bisa jadi atau enggak. Tapi rencananya saya ingin kayak gitu nanti sama audiensnya, makanya saya membuat masukan gitu di poster saya, biar bisa memberi opini atau pendapat gitu Pak. Jadi kamu akan melakukan banyak interaksi gitu ya? Ya, bersosialisasi. Ini bisa dicuri nih sebelum orang ngomong sekarang dia strateginya. Oke, Tidak takut Pak. ya, bagus ya, apa yang disampaikan bagus. Selanjutnya nih, nah tadi ngomongin, kalau kita ngomongin calon pemimpin ya, ini banyak kita contohkan ya kan. Nah, misalnya beberapa waktu lalu kita ada pemilihan presiden dan segala macam, itu biasanya setiap calon itu punya visi, punya misi, punya sesuatu yang ingin dibawa, sehingga nanti kalau misalnya mereka terpilih, mereka itu bisa memberikan perubahan, memberikan dampak kepada orang-orang yang memilih mereka secara khusus dan secara luas adalah pada masyarakat pada umumnya. Nah, kalau kita berbicara OSIS, berarti kan dampak itu paling tidak harus dirasakan oleh warga sekolah. Ya kan? Nah, saya mau tanya dulu ke Apkor ini. Apa visi dan misi kamu yang menurut kamu itu beda banget dan itu bisa membuat sekolah kita tuh jadi lebih baik? Visi misi saya itu lebih kepada prestasi Pak. Jadi saya ingin membuat sekolah kita menjadi sebuah powerhouse. Jadi kan tahun ini udah ada 2 orang yang masuk OSN nih Pak. Saya rencananya buat tahun 3. Oh ya 3. Saya rencananya buat tahun ke depan lebih banyak lagi gitu. Dan suatu hari mungkin sekolah kita bisa menguasai semua mapel Pak. Amin. Gimana caranya? Cara mewujudkan itu gimana? Dengan support Pak, mensupport. Jadinya saya juga rencana bikin lomba-lomba lawan sekolah lain. Jadinya bukan OSN doang. Jadinya supaya yang kalah, kan mereka walaupun kalah mereka belum berarti nggak pandai kan Pak. Nah kalau biar nanti mereka nyoba lawan sekolah lain, nah kalau menang itu bakal ngasih boost motivasi gitu Pak, buat menjadi lebih baik. Nah dengan motivasi itu mereka bisa memakai untuk lebih banyak belajar, atau mereka bisa itu Pak lebih sukses. Amin. Nah, kalau Apkor ini visinya yang bikin beda, yang nanti diangkat supaya sekolah lebih maju, lebih baik lagi adalah prestasi. Kalau Bilqis apa Gis? Sebenarnya saya punya visi misi saya itu berasal dari apa ya, kata-katanya Pak Muta'ali. Apa itu? Beberapa bulan yang lalu saat saya camping, Pak Muta'ali itu bilang kita itu harus menjadi sekolah Indonesia Kairo yang meroket. Tapi artinya itu saya memaknainya meroket itu artinya bukan kita naik ke angkasa, tapi menjadikan sekolah Indonesia Kairo itu yang lebih unggul
siswa-siswinya baik secara akhlak maupun non akademik, prestasinya secara akademik dan non akademik. Nah, misi saya dari visi tersebut, saya memiliki misi, yaitu membuat kebiasaan baru di Sekolah Indonesia Kairo, yaitu 3S: senyum, sapa, dan salam. Nah, itu Senyum, bisa sapa, dikolaborasikan dengan misinya Apkori yang Oke. insya Allah salamnya kita berdua kolaborasi. Nah, kan tadi Kori udah bilang dia bakalan menonjolkan misinya di prestasi akademik kan Pak. Nah, saya bisa disupport dengan kepribadian yang baik. Nah, menjadikan murid Sekolah Indonesia Kairo yang berakhlak mulia, sopan santun, dan ya berakhlak mulia. Oke. Jadi teman-teman, ternyata setelah kita dengarkan visi dan misi dari Apkori dan Bilqis ini, ternyata mereka kalau kita dengarkan ya, ini saling melengkapi. Visi dan misi itu saling melengkapi. Nah, ini seru banget nih. Makanya nanti kita tunggu nih tanggal 7 ya, siapa yang bakal terpilih menjadi ketua OSIS periode selanjutnya. Oke, selanjut ya, kita lanjut ngobrol ya. Nah, pemilu itu ya, kalau kita belajar PKN dan segala macam itu kan salah satu bentuk pengaplikasian demokrasi gitu ya. Nah, saya mau tanya pendapat kalian nih, Bilqis dan Apkori ya. Demokrasi itu kalau versi kalian tuh demokrasi itu seperti apa? Menurut saya itu demokrasi itu memilih kita bisa menyuarakan aspirasi kita kepada pemimpin kita. Nah, sebagai pemimpin pun bukan hanya sebagai penguasa, tapi harus juga mendengarkan aspirasi orang lain, terutama ide-ide dari orang lain. Kita harus tampung, dan setelah kita tampung itu kita evaluasi dan memberikan program yang lebih baik lagi. Keren, itu demokrasi versi Bilqis. Sekarang Apkori. Kurang lebih sama sih Pak. Ini kayak di mana orang-orang Gimana? menyuarakan, mereka milih apa yang terbaik buat secara satu kumpulan apa, organisasi Komunitas, ya komunitas. Terus? Udah segitu aja. Oke. Selanjutnya, menurut kalian kita kan udah banyak bergiat di sekolah nih, meskipun dengan kondisi kita yang terbatas ya, gedung kita terbatas, fasilitas kita terbatas, kemudian juga guru-guru kita terbatas, tidak seperti teman-teman kita yang di Indonesia yang punya fasilitas yang lebih memadai dan segala macam. Nah, menurut kalian kira-kira dengan keterbatasan yang kita miliki ini, potensi apa yang bagus yang kemudian bisa kita kembangkan dalam hal ini adalah ketika kalian nanti menjadi ketua OSIS yang merujuk ke visi misi kalian tadi. Siapa yang mau duluan? Ya, Ini kembali ke visi misi saya sih Pak. Jadi kan saya ingin menaikkan prestasi. Jadi kan kita ini SYL kan Pak, Sekolah Indonesia Luar Negeri. Nah, kita bisa menjadi tertinggi atau lebih tinggi daripada mereka semua kalau dibandingkan mereka semua Pak. Dengan prestasi banyak itu kita bisa walaupun dengan keterbatasan yang ini kan semuanya sekolahnya jenis sama Pak, punya keterbatasan yang sama. Jadi kita bisa lebih tinggi daripada mereka dalam bidang situ Pak, bidang SYL Pak. Nah, menurut saya potensi ketika di saat sekolah kita memiliki keterbatasan tertentu, nah sekolah kita itu kan kecil kan Pak, mungkin kita bisa memanfaatkan dengan cara mensosialisasikan kepada murid-murid betapa pentingnya belajar di tengah keterbatasan kita, jangan pernah menyerah, dan juga manfaatkan ketidakterbatasan ini sebagai peluang. Contohnya di kelas 11, di kelas saya cuma 3 siswa. Mantap. Nah,
Itu peluang terbesar saya tuh Pak di situ. Ketika teman saya yang lain bermalas-malasan, saya rajin mencatat, meskipun kadang pengen istirahat juga, tapi ya gitu lah, kita tetap semangat. Dan juga saran saya kepada pengurus OSIS baik sekarang maupun di masa yang akan datang, sekolah kita itu emang siswanya sedikit, maka dari itu kita mudah untuk mengorganisir siswa-siswa di Sekolah Indonesia Kairo ini. Jadi ya semaksimal mungkin anggota-anggota OSIS itu aktif di organisasi, terutama pada saat menjalankan program kerja tertentu seperti apa ya, kerja bakti. Kerja bakti kita harus sebagai apa ya, sebagai motor penggerak gitu iya, motor penggerak terhadap teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, sebagai teladan juga kepada mereka. Jadi ya betul, kita sebagai teladan di sekolah seperti itu. Oke, nah ini penting nih ya. Jadi sosok pemimpin itu harus bisa menjadi teladan ya. Iya. Itu kata kunci. Jadi nanti kalian kalau udah kepilih jadi ketua OSIS ini, salah satu di antara kalian harus menjadi teladan. Teladan dalam hal yang baik, norma-norma yang berlaku di sekolah. Jangan sampai ada omongan nih dari teman kalian nih, ya kan? Wah, ketua OSISnya aja nggak mau Pak. Nah itu bisa jadi, ya. Makanya itu yang harus diingat, ya. Pun nanti kalau misalnya kalian salah satu di antara kalian nggak jadi gitu ya, artinya kan nggak mungkin dong kita punya 2 ketua ya. Itu pun juga kalian harus menunjukkan sikap menjadi teladan itu, ya, karena kita di sini kan sekolahnya sekolah satu atap, adik kelas kita banyak. Nah, kita harus menunjukkan bahwa kita bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada mereka. Oke, lanjut nih, ya. Udah, belum bosan kan? Lanjut. Menurut kalian, coba kalian bisa mendeskripsikan kepada saya, kepada para penonton, teman-teman kalian dan bapak ibu guru dan orang tua semua, sosok pemimpin yang ideal itu menurut kalian tuh yang seperti apa? Aku dulu. Sosok pemimpin yang ideal menurut kamu? Yang ideal ya seseorang yang berwibawa Pak. Jadinya mereka bisa mengafek orang-orang di sekitarnya. Nah dengan itu kalau dia udah mempengaruhi orang di sekitarnya bakal bisa mempengaruhi orang-orang lain. Habis itu ada orang yang aktif juga. Jadi dia nggak berleha-leha, nggak diem aja Pak. Kalau dia nggak ngapa-ngapain ya dia nyari kerjaan gitu Pak. Habis itu yang resourceful Pak. Mas Indonesia apa Pak? Lupa saya. Punya banyak ini ya, apa namanya, modal gitu ya, punya banyak walaupun dia modalnya dikit dia bisa membuat sesuatu dari situ gitu. Punya ide yang banyak gitu ya, idenya banyak dan bisa dimanfaatkan. Inovatif lah Pak. Ya, inovatif. Jadi walaupun dia di sekolah yang kecil, yang terbatas, dia bisa melakukan sesuatu gitu Pak. Nah ini sama kayak yang selalu dipesan oleh Pak Prio ya, bahwa kepala sekolah kita itu selalu berpesan. Salah satunya pesannya adalah kita kalau mau mengerjakan sesuatu tuh jangan melihat dari kelemahan, tapi kita harus melihat apa yang ada dan itu harus kita maksimalkan. Nah itu sepakat banget tuh. Ya kan, jadi karena kita sekolahnya kecil, semuanya serba terbatas, tapi kita nggak boleh terbatas dengan itu. Kita harus bisa manfaatkan semua hal itu menjadi suatu hal yang bagus, yang berprestasi. Bilkis, apa Gis? Sosok pemimpin yang ideal menurut kamu? Kurang lebih sama dengan Korea, tapi saya ingin melengkapi dikit ya. Seperti yang dibilang Kori, tapi saya akan menambahkannya apa ya? Mungkin kurang lebih 2 poin. Yang pertama, sebagai pemimpin yang baik itu bisa mendengarkan masukan dari orang lain, siap menerima saran dan saran itu sebagai acuan untuk lebih baik lagi. Itu menurut saya, bukan sekedar ya suruh-suruh doang, tapi dia harus memotivasi dirinya bahwa kesalahan itu harus diperbaiki lagi dan menjadi lebih baik. Yang kedua, pemimpin itu harus bisa menjadi penggerak bagi anggota-anggotanya.
bukan cuman jadi pesuruh, menyuruh kepada orang lain, tapi merangkul teman-temannya apabila ada kesusahan. Seperti itu, Pak. Benar nih, ya lagi-lagi nih kolaborasi nih mereka nih. Saya nggak tahu nih mereka ini mau saling bersaing atau enggak ya. Jadi kayaknya tadi itu jawabannya tuh saling melengkapi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Artinya mereka berdua bisa berkolaborasi nanti kalau di kepengurusan OSIS. Nah itu yang itu ya, kolaborasi yang bisa membangun sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Oke, ini kita udah mau di penghujung kayaknya nih ya. Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi ini lebih santai sebenarnya. Sebelum nanti di akhir sesi ini saya akan minta kalian untuk berkampanye 1 orang 1 menit. Oke, saya kasih kesempatan kalian untuk berkampanye 1 orang 1 menit. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu, siapa tokoh atau sosok pemimpin yang menjadi inspirasi kamu? Ya, kamu jadi pemimpin nih, kita harus punya figur kan, harus punya role model gitu. Siapa kira-kira? Bilqis. Saya udah kepikiran. Siapa? Dia itu seorang tokoh pahlawan di daerah saya, yaitu Sultan Hasanuddin. Dia itu di zaman penjajahan Belanda, VOC, dia itu pernah diadu domba sama pihak Belanda tersebut bahwasanya kerajaan Gorontalo itu pengen diruntuhkan sama VOC, didengar dari temannya itu seorang raja di Kabupaten Bone, yaitu Arum Palaka. Nah, di situ di saat dia diadu domba, dia tetap teguh mempertahankan kerajaannya di Gorontalo itu tersebut tanpa harus mendengarkan semacam dia tidak terpengaruh, tapi dia mencari tahu faktanya apakah benar si VOC bakalan menghancurkan kerajaannya apa enggak. Maka dari itu ya, Sultan Hasanuddin itu menurut saya sosok pemimpin yang bijaksana. Kamu ada yang lain nggak sih? Ada juga Nelson Mandela. Boleh itu aja yang dibahas. Nelson Mandela. Kenapa Nelson Mandela? Karena dia juga menghadapi ketidakadilan, dan dengan itu dia juga bisa dengan teman orang-orang dong dia bisa dia juga sangat Gigih. Iya, sangat gigih memperjuangkan buat kebebasan dia dalam negara yang penuh ketidakadilan, Pak. Itu juga bisa. Oke, terakhir nih ya, silahkan kalian kampanye 1 menit waktunya, mulai dari Bilqis dulu. Jangan lupa guys, tanggal 7 September, vote nomor 1 Partai Semangka. Semangka ya. Lanjut. Saya sebagai calon ketua OSIS 2025-26 mencalonkan diri sebagai paslon nomor 2. Saya memiliki proker-proker, visi misi yang akan membawa sekolah kita ke level selanjutnya. Pilihlah paslon 2, Melon. Oke. Terima kasih banyak waktunya. Ya. Aptori dan Bilqis sudah ngobrol-ngobrol santai ya. Mudah-mudahan dengan obrolan ini kalian bisa mendapatkan banyak suara di tanggal 7 nanti hari Minggu. Ya, terus kemudian jangan lupa seperti yang kita bahas tadi, kita kalau jadi pemimpin itu harus bisa menjadi teladan. Ya. Ada yang bilang pemimpin itu harus bisa hidup dan bersama dengan rakyat. Kalau mereka nggak bisa, itu dia gagal jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin yang tinggal di Menara Gading. Jadi melihat rakyat itu dari atas, nggak pernah turun ke bawah, nggak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh warganya. Ini penting ya. Selain menjadi teladan, kalian juga harus bisa berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh warga kalian nanti. Ya, terima kasih banyak waktunya Bilqis dan Aptori. Mudah-mudahan lancar semuanya dan nanti siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik. Harus bisa menerima, yang menang harus bisa tidak boleh jumawa, yang kalah juga tidak boleh kemudian merasa berkecil hati dan segala macam. Setelah itu kita berkolaborasi supaya sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Oke, bisa disepakati ya?
Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman semua sudah menonton ngobrol-ngobrol kita dengan dua siswa pemberani hari ini. Ada Bilqis, ada Abkori yang sudah menyampaikan pandangan-pandangan, sudah menyampaikan visi misi, sudah berkampanye ya untuk dipilih nanti di tanggal 7 September hari Minggu. Ya, kepada semua siswa, semua warga sekolah, Bapak Ibu guru, ya jangan lupa nanti tanggal 7 ya kelas 4 sampai kelas 12 dan Bapak Ibu guru, kalian punya hak suara untuk memilih nomor 1 Bilqis Partai Semangka atau Abkori nomor 2 Partai Melon. Demikian obrolan kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa, apa? Sekolah Indonesia, Sekolah Indonesia Kairo, Jaya, 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 Jaya. Jaya.